Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi di dalam program ini. Kali ini saya mau membagikan firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Ini perkataan Paulus ya, dia minta kita supaya kita berakar di dalam Tuhan ya, di dalam Tuhan, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam imanmu ya, yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, ini nasihat yang luar biasa supaya kita berakar di dalam Tuhan ya. Ini hari saya mau bicara supaya kita berakar di dalam Tuhan, yang punya akar, punya dasar yang kuat ya, supaya dengan demikian kita boleh sampai terus mengikuti Tuhan sampai kepada akhirnya. Sangat penting mempunyai dasar yang kuat, sangat penting mempunyai akar di dalam Tuhan ya. Baru-baru ini saya melihat begitu banyak bencana alam yang terjadi, yang dimana banyak banjir terjadi di mana-mana ya, juga ada tsunami terjadi seperti itu. Dan itu biasanya ketika air datang itu, bangunan-bangunan yang dasarnya nggak kuat itu yang roboh duluan ya. Saya lihat ada rumah yang di bangunannya dasarnya nggak kuat itu roboh banyak ya, tapi yang dasarnya kuat masih tetap bisa di situ, orang masih bisa bikin video ya. Ketika air banjir datang itu, dia bisa bikin video karena dia berada di atas gedung yang kuat fondasinya, bikin video. Tapi yang lain, rumah-rumah sudah dihanyutkan oleh air yang besar itu. Dan itu membuat kita mengingat bahwa betapa pentingnya kita mempunyai akar yang kuat di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Bangunan aja kalau dasarnya nggak kuat bisa roboh ya. Ya, kalau Yesus pernah bicara, kalau itu dasarnya nggak dari batu, itu ada kalau dari pasir, memang cepat roboh ya. Kita harus mempunyai dasar yang kuat ya, baik di dalam iman kita kepada Tuhan atau percaya kita kepada Tuhan. Jadi kita perlu mengusahakan itu. Artinya kita perlu belajar mengasihi Tuhan, belajar percaya Tuhan, belajar lebih percaya Tuhan di dalam hidup kita, memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang kokoh, memiliki akar yang kuat ya di dalam Tuhan. Itu sangat penting ya. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Ya, itu harus kita usahakan ya. Kepercayaan kita mesti bertambah kuat ya. Jadi seperti Yesus katakan, benih itu harus di tanah yang subur ya, jangan di batu-batu, nanti cepat layu, nggak ada akarnya, karena batu itu nggak banyak tanahnya ya. Jadi kita punya iman juga harus seperti itu. Jadi bangunlah imanmu di atas dasar yang paling kuat. Ketika terpaan angin datang ataupun cobaan datang, kita masih tetap bisa berdiri kuat di hadapan Tuhan. Ya, saya ingat ada seorang jenderal ya, seorang jenderal. Suatu hari di hadapan rajanya nggak kenal Tuhan, dia mengolok-olokkan Tuhan Yesus. Tapi ketika dia mentertawakan Tuhan Yesus, yang lain juga ikut tertawa, karena raja tertawa, yang lain ikut tertawa juga ya, mendukung rajanya. Tapi ada satu jenderal yang tidak tertawa. Kemudian tidak lama kemudian jenderal ini berdiri dan berkata, "Raja, saya sudah membela kerajaan ini. Membela raja, berperang kemana-mana, dan saya tidak takut untuk melakukannya. Ya, tetapi kepada Tuhan Yesus yang engkau orok-orok itu, saya sangat takut kepada Dia, dan saya sangat menghormati Dia." Raja pun terdiam. Raja pun nggak berani ngomong. Kemudian raja minta maaf sama jenderalnya. "Maaf, saya telah mengorok Tuhanmu," katanya ya. Puji Tuhan. Nah, jenderal ini mempunyai iman yang bagus. Sekalipun diorok oleh pemimpinnya, rajanya, dia pun tidak takut menyampaikan bahwa dia adalah Tuhan, itu adalah Tuhannya dia, bahwa Yesus itu adalah Tuhannya dia yang sangat dia segani, dia takuti ya. Dia adalah Tuhannya. Dia berani menyatakan itu kepada raja itu.
raja pun takut ya akhirnya ya. Puji Tuhan ya. Nah, iman seperti itu yang luar biasa, punya dasar yang kuat. Kita enggak takut orang lain mengatakan apa tentang Tuhan kita atau tentang Raja kita, Yesus Kristus, karena kita tahu Dia siapa, karena kita mempunyai iman yang kuat. Jangan sedikit orang ngomongin Tuhan kita sudah jadi takut, nggak punya akar atau sudah tinggalkan Tuhan. Itu iman yang nggak kuat ya. Kita harus mempunyai iman yang kuat, pengenalan yang benar kepada Tuhan kita, sehingga dengan demikian kita tetap bisa ikut Tuhan sampai kepada akhirnya. Pujilah nama Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah kita, juru selamat kita. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang akan datang, dari kuasa jahat, dari tangan iblis. Kita bisa diselamatkan oleh Dia. Dia yang sanggup, Dia satu-satunya. Kenapa? Karena kita tahu memang begitu. Haleluya. Tuhan memberkati kita, kita kenal Tuhan kita percaya Tuhan kita berakar di dalam Dia dengan kuat. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita tidak gampang dirobohkan iman kita, karena kita percaya kepada Dia dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberi kepada kita iman yang demikian kuat kepada Tuhan kita. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Amin.